Oke, kita mulai ya, pinter. Kita flashback dulu yang kemarin. Nih, kita lihat ya. Sederhana sih bahasan kali ini kalau kamu konsentrasi. Coba perhatikan sini. Buat yang belum mengerjakan kuis minggu kemarin, silakan japri ibu. Kalau nggak japri, nilainya ibu nolin. Oke. Kalau japri, ibu akan setting ulang untuk kalian mengerjakan. Yang belum aja, yang belum ya. Oke anak-anak, lihat ke depan. Kemarin kita belajar ini kan pinter. Udah paham kan belajar ini? 1S2, 2S1, 2S2, 2P6, yang gitu-gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar cara nentuin golongan dan periodanya berdasarkan konfigurasi elektron yang ini, oke? Sekarang kita mulai ya. Ini tabelnya ya. Tabel, jangan khawatir. Tabel ini dan nanti semua penjelasan serta isinya sudah ibu share di LMS. Nih ya, perhatikan sini pinter. Kemarin ibu analogikan bahwa kulit itu dianalogikan sebagai lantai di asrama. Subkulit itu dianalogikan sebagai kamar-kamar yang ada di tiap lantainya. Ada 4 jenis kamar. Kamar S, P, D, dan F. Masing-masing kamar punya kapasitas maksimum menampung siswa. Kamar S2, nih sini ya. Yang di sini yang E max. Kamar S2, kamar P6, kamar D10, kamar M14. Nah, jadilah konfigurasi seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Atau kalaupun lupa, ntar kalau ada ulangan bisa diingat-ingat lagi. Oke, sekarang kita menentukan elektron valensi, golongan, dan periode untuk konfigurasi subkulit. Kalau yang kulit, ibu rasa kamu udah bisa. Kalau diingat-ingat lagi udah bisa. Perhatikan sini. Untuk nomor 1, angka merah itu menunjukkan kulit atau lantai. Lantai 1, lantai 2. Huruf biru menunjukkan jenis kamar, subkulit. Kamar S. Angka yang hitam seperti ditulis kayak pangkat begini, itu menunjukkan jumlah siswanya alias jumlah elektronnya. Sekarang ibu tanya, untuk nomor 1, lantai berapa yang terakhir diisi siswa? Lantai berapa yang terakhir diisi keisi siswa? 2S. Lantai 2, Bu. Lantai 2. Baiklah, ibu kuningin ya, baiklah, ibu kuningin. Biar jelas, pinter. Nah, ibu kuningin. Berarti itu adalah lantai terakhir yang terisi siswa. Kalau lantai terakhirnya lantai 2, berarti periodanya periode 2. Nah, begitu. Jadi, lantai terakhir itu untuk menentukan periode. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, ya. Bisa, Bu. Oke, kemudian ibu lanjut ya. Sekarang kita akan menentukan elektron valensi, ya, elektron valensi. Berapa jumlah siswa yang ada di lantai terakhir? Siap 1, Bu. Siap 1. 1. Ibu tulis 1. Satu. Nah, elektron valensi 1. Berarti dilihatnya dari jumlah siswa. Sekarang, kamar jenis apa yang ada di lantai terakhir yang terisi? Kamar jenis apa? Siap S, Bu. Kamar S. Maka ibu tulis di sini. Terus ibu ini mau biruin. Mau ibu kuningin maksudnya. Atau warna pink aja deh. Ibu mau pink soalnya. Nah. Oke. Ibu kasih tanda pink ya, pinter. Ini KO. Bukan KO sih, KD. Maksudnya kode ya. Kode itu artinya berarti kamar terakhir yang terisi di lantai terakhir begitu. Nah, golongannya bagaimana? Golongannya nanti kita tunda dulu. Sekarang, untuk nomor 2, lantai berapa yang terakhir diisi siswa? 3. 3. Berarti ibu kuningin ya, pinter. Tuh. Berarti periodenya? 3. 3. Berarti jumlah siswanya yang ada di lantai terakhir? 2. 2. Terus kamarnya, jenis kamarnya kamar apa? S. S. Pinter S. IPA 2, ayo tap-tap gercep. Sekarang, nomor 3 pinter.
Kita meningkat dari yang termudah sampai yang tersulit. Nomor 3, lantai berapa yang terakhir diisi siswa? 3. 3. Berarti semuanya dong dikuningin. Tuh ya. Karena sama-sama lantai terakhir. Jadi semuanya dikuningin. Kan satu lantai. Berarti berapa periodenya? 3, Bu. 3. 3, Bu. Berapa jumlah elektronnya? Jumlah siswanya berapa yang ada di lantai terakhir? 3. 2 ditambah 1 ya, sama dengan 3. Oke, pinter. Sekarang berarti jenis kamar yang terisi di lantai terakhir apa? S dan P. Berarti SP. Oke, gitu. Bisa dipahami? Aduh, lebar ya Allah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Berarti Ibu bisa nyepetin yang nomor 4 dan 5. Ibu cepetin. Oke, ini Ibu kuningin berarti di sini 3, di sini 3. Berarti di sini 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti di sini 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti di sini SP, di sini SP. Paham anak-anak? Oke. Sekarang yang nomor 6. Wah, hidup semakin sulit. Ayo nomor 6. Lantai berapa? Lantai yang terisi. Ya lantai tertinggi berapa yang terisi siswa gitu maksudnya. Ya, 4, Bu. 4, Bu. Ada di sini dan juga ada di sini. Tuh, ya. Ya dua-duanya dong dikuningin. Berarti kita harus jeli mencari lantai terakhir. Bisa jadi cuman 1 kotak, bisa jadi berdampingan, bisa jadi kehalang lantai lain, nggak apa-apa. Pokoknya cari lantai terakhir yang diisi ya. Berarti periodenya berapa dong? 4. 4, Bu. 4, oke. Berarti elektron valensinya berapa dong? 2 2 tambah 4, 2 Bu. tambah 4 sama dengan 6. Berarti kodenya apa dong kode kamarnya? SP. Berarti nomor 7 dan 8 bisa Ibu cepetin, oke? Biar cepet kita, biar cepet. Nah, berarti ini 4, ini 4, ini SP, ini SP, ini 2 tambah 5 sama dengan 7. Yang ini 2 tambah 6 sama dengan 8. Ngerti sampai situ ya? Sekarang, hidup berlanjut lagi ke hal yang lebih rumit. Oke, nomor 9. Lantai terakhir berapa yang diisi elektron? 3, Bu. Berapa? 3. Lantai terakhir, lantai tertinggi. 4, Bu. 4, Bu. Lantai tertinggi. Carinya lantai tertinggi, maaf ya, bukan lantai terakhir. Lantai tertinggi. Berarti 4 ya. Tuh. Nah, elektron valensi itu elektron yang ada pada terakhir, pada urutan terakhir. Nah, karena biasanya elektron itu ditentukan dari lantai tertinggi, ini udah nih nomor 9 di sini 4S. Tetapi yang ini kalau 4S-nya tidak di ujung, nih, kalau yang nomor 6 4S di sini tapi 4P-nya di ujung. 4S, 4P di ujung. Ini 3S, 3P di ujung. Jadi, setiap kita menentukan elektron valensi, 1, cari lantai tertinggi. 2, ujungnya harus ke bawah. Kalau yang ini, yang nomor 6, ujungnya udah ke bawah. Nih, yang ini, ujungnya udah ke bawah. Berarti udah bener. Tapi yang ini, yang nomor 9, ujungnya belum ke bawah. Maka 3D-nya juga dikuningin. Pinter. Begitu. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ada 2 gini, terus beda lantai. Ini 4, ini 3. Tetap nentuin periode itu dari lantai tertinggi. Ya. Meskipun ini 4, ini 3, lantai tertinggi tetap 4, begitu periodanya. Oke. Berarti kodenya apa dong? SD. SD, Bu. SD. SD. Tuh, ada SD, ada SP, ada S. Berarti elektron valensinya berapa dong? 2 tambah 1. Ya, 2 tambah 2 1 tambah 1 sama dengan 3. Begitu caranya. Berarti Ibu bisa cepetin yang ini ya. Nah, tuh sama. Berarti ini juga sama. Bentar ya.
Sambil minum nggak apa-apa. Berarti ininya lantainya juga sama. Lantai ditentukan dari yang paling tinggi ya, meskipun berbeda lantai ditentukan dari yang paling tinggi. Jadi cari lantai tertinggi, kemudian yang ujungnya harus ke bawah. Begitu cara menentukan elektron valensi. Berarti ini dua tambah 2, 2 tambah 3, 2 tambah 4, 2 tambah 5, 2 tambah 6. Oke. Ini berarti 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke sini. Ini masih sama dengan yang barusan. Tuh, Ibu kuningin dua-duanya. Berarti di sini periodenya 4, 4, 4, 4. Ini berarti polanya nah, ini berarti polanya SD, 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 SD. S-nya kecil ya. Nah, gini ya. Nah, berarti elektron valensinya 2 tambah 7 sama dengan 9, 2 tambah 8 sama dengan 10, 2 tambah 9 sama dengan 11, 2 tambah 10 sama dengan 12 ya. Paham ya sampai situ ya. Nah, sekarang yang ini nih nomor 19. Ayo, mana lantai tertinggi? 6S. 6. Tuh, 6. Pinter. Sekarang ujungnya harus di bawah ya. Kalau belum di ujung, kalau lantai tertinggi belum di ujung, berarti ujungnya kudu ke bawah. Berarti yang ini juga Ibu kuningin. Meskipun lantainya berbeda, tetap dikuningin. Berarti periodenya berapa? 6. Nah, berarti polanya apa, Pinter? Oke. Berarti ini siapa yang nyanyi ya? Di mute, woi. Astagfirullah, bocah milenial, autis bet, ya Allah. Nih, lihat ya. Berapa elektron valensinya? Siap, 2 tambah 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, yang ini juga sama berarti ya. Nah, begini, oke. Ininya 6, ininya SF, salah. SF, ininya 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, udah beres tuh. Paham nggak? Sekarang kita nentuin golongannya, Brek. Paham nggak ini? Dapat. Sekarang kita nentuin golongan nih, Pintar, perhatiin. Oke. Kalau elektron valensi 1, maka dia golongan 1. Sedangkan golongan itu ada 2 jenis. Ada golongan A, ada golongan B. Sekarang gini dulu. Kalau, benar. Golongan A. Kalau kodenya S dan SP dan atau SP, maka dia golongan A. Kalau kodenya SD dan SF, maka dia golongan B. Kenapa Repal senyum-senyum si Repal? Pasti ada yang ngelucu ya, pakai stiker-stiker gak jelas nih kalian tuh. Nih. Oke. Coba diulangi Repal, apa barusan kata Ibu? Repal. Ya Bu. Nah, ulangi. Maaf Bu, tadi nggak merhatiin Bu yang golong. Tuh kan, cek Ibu oge kalah keseserian kamu teh. Berarti ini semuanya Siap Bu. kalau elektron valensi 1, maka dia golongannya 1. Golongan itu ada 2 jenis, ada A, ada B. Maka kalau kodenya S dan SP, maka golongan A. Kalau kodenya SD dan SF, maka golongan B. Ini 1, kodenya S berarti 1A. Paham nggak? Paham, Jawab Bu. dong, jawab dong. Ya, paham, Bu. Paham Bu. Yang ini berarti golongan berapa? Yang nomor 2 golongan berapa? Paham Bu. 2A.
2A, Bu. Elektron valensi 2 berarti golongan 2 karena S jadi A. Begitu. Yang ini 3A. 3A, Bu. 3A. Bu. Yang ini 4A. 4A, Bu. 4A. Yang ini 5A. 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 Yang ini 6A. Ini apaan sih, gampang banget ya? 7A. 2A. 8A. Ini 8A. apa lah kimia? Cemen banget nih pelajaran kimia ya. Oke. Oke. Paham nggak sampai sini? Oke. Sampai SP. Jadi kalau elektron valensi 1 ya jangan bingung. Golongan 1 berarti. Terus A ya lihat kalau S sama SP berarti A. Si Repal masih seserian wae Repal. Ya Allah. Ya. Ya, Bu. Kemudian kamu girang banget sih belajar kimia Repal. Ya Allah, budak, ya bocah. Ya, sekarang SD. Berarti golongan berapakah ini? 3B, Bu. B, 3B. Bu. 3B, Bu. 3B. Kenapa B? Kenapa B? Karena kodenya S dan B. E dan SF untuk golongan B, Bu. Berarti yang ini 4B, yang ini 5B, yang ini 6B, yang ini 7B, yang ini 8B. B. Nah, ngerti sampai sini? Ngerti. Oke, sekarang di dunia ini selalu ada pengecualian. Hidup nggak sesimpel itu ya. Sekarang gimana kalau elektron valensinya 9, 10, 11, 12 nah lo. Sedangkan golongan itu cuma ada 8 Brex. Cuma ada 8 golongan itu. 1A sampai 8A, 1B sampai 8B. Nah ya, ini mulailah kita pengecualian. Yang elektron valensinya 8, 9, 10, golongannya tetap 8B. Kenapa, Bu? Dari sononya. Nah, tuh. Jadi, yang autis-out begini, Ibu tandain ya. Nih. Ibu tandain warna hijau. Tuh, ya. Arti ini pengecualian. Secara teori, yang ini yang 8 aja 8B, tapi pada kenyataannya 9 dan 10 juga golongan 8B. Berarti kira-kira 11 golongan berapa? 1B, Bu. 1. Siapa barusan yang jawab? Ya, Bu. Reza. Siap. Siapa? Siapa namanya? Siap, Reza, Bu. Reja, berarti kamu udah baca aja. Benar ya? Jadi kalau Reja dulu bisa lupa. 10 MIPA 2 Reja. Sekarang tangan. Reja. Terus siapa yang ketawa-ketawa mulu ya? Tuh. Reja Nur Fadilah ya. Siap ya, Bu. Plus. Oke. Jadi kalau 11 justru 1B, kalau 12 justru 2B. Ibu tandain lagi yang autis. Nih. Autis tuh beda dari yang lain gitu maksudnya. Apa lagi? Nah, ya. Yang pengecualian Ibu tandain pinter. 8, 9, 10, 8B, 11, 1B, 12, 2B ya, oke. Sekarang yang SF, berapapun elektron valensinya, nih yang SF Ibu warnain langsung. Ini yang di bawah-bawah pengecualian semua nih, biar kamu paham. Lihat ya, ini yang SF, berapapun elektron valensinya, kalau SF tetap 3B. Nih, berapapun elektron valensinya, kalau SF tetap 3B. Oke, bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang lihat sini ya, kalau bisa. Sekarang lihat sini. Kesimpulan, kalau elektron valensinya 1, kamarnya S, berarti golongan 1A. Nama golongannya alkali. Nama golongan Ibu kenalin aja dulu, biar nanti nggak asing, nggak usah dipikirin. Kalau elektron valensinya 2, subkulitnya S, atau kamarnya S itu S2, golongan 2A. Elektron valensi 3, SP 3A.
4 SP 4A, 5 SP 5A, 6 SP 6A, 7 SP 7A. Salah, 8A. 8 SP 8A. Seperti ini ya. Oke, ini kesimpulannya. Oke, kemudian untuk golongan B itu SD dan SF. Tetapi SF jarang dibahas ya. SF jarang dibahas. Si Algifari kemana? Tak menghilang. Oke, SD ada. Nih ya. Tuh, ini yang barusan Ibu jelasin. Nah, yang merah-merah ini pengecualian. Ibu belum mau menjelaskan. Minggu depan aja. Ini konfigurasi penuh dan setengah penuh. Nanti Ibu menjelaskannya. Sekarang pahami aja dulu bahwa kalau polanya S dan SP itu golongan A, kalau polanya SP dan SD dan SF itu golongan B. Coba lihat ini, perhatikan ya. Nih, perhatikan. Maka di sini ini golongan A nih, dari sini ini kemudian loncat ke sini. Tuh, yang Ibu kotakin Antu Banjar, berarti yang barisan deretan ke bawah. Ini 8A, 7A, 8A. Ini golongan A. Nah, 1A berarti ini blok S ya. Nah, ini kenapa golongan 8A blok S? Ini jangan dipikirin dulu. Jangan dipikirin dulu pengecualian. Oke. Ini blok S ya. Kalau A, berarti dari sini ke sini itu 1A. Dari sini ke sini itu 2A. Golongan A. Ini golongan A. Dan seterusnya sampai 8A gitu. Berarti ini elektron valensi 1, ini elektron valensi ke sini ya, 8. Nah, sekarang golongan B itu yang pendek-pendek ini, yang Ibu lingkari. Dari mulai 3B, 4B, kok mulainya dari 3B ya? 1B-nya di mana? Ini 5B, ini 6B, ini 7B. Tuh lihat, golongan 8B ada 3 lajur. 1, 2, 3. Yang elektron valensinya 8, 9, dan 10 ada 3 lajur. Nah, 1B-nya malah di sini karena elektron valensi 11. 2B malah di sini karena elektron valensi 12. Sekarang, nah ini apa nih deret lantanida, deret aktinida? Ibu jelasin. Kenapa? Kenapa Ibu ini dulu ya? Nih. Oke, sekarang ini S dikatakan S karena polanya S. Ini dikatakan P karena polanya SP. Jadi blok P itu karena polanya SP. Yang ini blok D, polanya SD. Yang polanya SF, ada autis di bawah ya. Polanya SF di bawah. Itu sebenarnya, kenapa golongannya tetap 3B? Sebenarnya asalnya dari sini nih. Asalnya dari sini dan dari sini. Ini La alias lantanum atau lantanida, maka La tuh punya deretan tuh di sini. Jadi deretan yang warna hijau pupus ini yang 4F ini letaknya sebenarnya di sini. Jadi La itu numpuk ke atas gitu. Kalau kamu susun buku di lantai, dibagi per mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Sunda, matematika, kimia, satu-satu disusun di lantai. Nah, ternyata buku kimia ada 10 buku. Nah, disusun ke atas buku kimianya karena sejenis. Nah, begitupun lantanida. Unsur yang mirip lantanida banyak bet yang sifatnya mirip. Yang ini, yang barisan yang ini tuh. Ini deret lantanida, artinya gengnya lantanida. Tumpuk ke atas kalau dianalogikan. Begitupun yang bawah, yang AC. Ini aktinida. Makanya disebut deret aktinida. Ini dari sini ke sini, yang ini nih. Nah, yang ini satu deret, temennya semua. Mirip banget, gitu maksudnya. Jadi numpuk ke atas, berarti misalnya buku kimia dan buku biologi jumlahnya banyak, jadi ditumpuk ke atas. Buku lain yang jumlahnya cuma satu-satu, dijejerin di lantai, begitu. Misalnya. Ngerti sampai sini? Setelah ini kita lihat contoh kuis ya. Kita lihat contoh kuis. Oke. Bentar.
Alhamdulillah yang hadir 31 orang. Ih, Ibu senang deh, IPA 2 rajin. Bentar ya. Jadi bilangan kuantum azimut itu lambangnya kalau subkulitnya S, maka bilangan kuantum azimutnya atau L-nya 0. Kalau P1, kalau D2, kalau F3. Nah, disimak aja dulu. Nanti juga mengerti ketika kita udah praktek menghitung ya. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Magnetik ini menunjukkan jumlah orbital, jumlah ruangan. Sebentar. Menunjukkan jumlah ruangan. Jadi begini, di asrama itu ada berlantai-lantai. Di tiap lantainya ada kamar berjenis-jenis, ada kamar S, P, D, F. Nah, di masing-masing kamar, jadi di dalamnya lagi, itu ada ruangan lagi, ada sekat-sekat lagi ya. Nah, kalau jenis kamarnya S, itu cuma satu aja, nggak ada sekat-sekatnya, cuma satu. Ruangan 0, namanya ruangan 0. Kalau jenis kamarnya P, itu ada 3 ruangan loh. Di kamar P itu ada 3 ruangan. Ada kamar -1, ada ruangan -1, ada ruangan 0, ada ruangan +1. Yang D itu 5 ruangan. Jenis kamar D ada 5 ruangan. Dari ruangan -2 sampai ruangan +2. Kamar F ada 7 ruangan. Dari ruangan -3 sampai ruangan +3. Nah, masing-masing ruangan di dalam kamar, di setiap lantai, nih Bu ulang ya, masing-masing ruangan, masing-masing sekat di dalam kamar, di tiap lantai, itu maksimum hanya menampung 2 elektron. Di sini digambar elektronnya pakai tanda panah ke atas dan ke bawah. Makanya, jenis kamar S itu hanya menampung 2 elektron kan, karena ruangannya cuma 1. Oke, kan maksimum satu ruangan itu 2. Jenis kamar P itu ada 3 ruangan, masing-masing maksimal 2. Oh, berarti P itu maksimumnya 6. Kemarin kan kita belajar S itu 2, P itu 6, D itu 10, F itu 14. Nah, dari sini, dari ruangan-ruangan ini. Kemudian D itu maksimum 10 siswanya, iyalah karena cuma 5 ruangan. F maksimum 14 siswanya karena ada 7 ruangan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, bilangan kuantum spin menunjukkan arah perputaran elektron. Kalau ke atas, nahnya itu nilainya +setengah, kalau ke bawah nilainya -setengah. Itu materinya, pengetahuannya. Sekarang kita praktek. Jangan khawatir. Catatan ini nanti sudah format kosongnya sama jawaban lengkapnya sudah ada di LMS. Jadi kamu nggak usah nulis lagi, tinggal lihat LMS-nya. Oke? Perhatiin aja Ibu ngomong ya, pinter, bager. Oke. Sekarang nih lihat contoh nih. Oke, jangan yang ini ya. Yang kosong. Nah, yang ini ya. Oke nih, lihat nomor 1 pinter, kelihatan nggak? Jelas nggak? Atau kurang gede? Jelas, Bu. Kurang gede nggak ya? Segini kali ya, lebih gede ya. Oke, biar lebih jelas ya. Ibu gedein. Ah, kegedean, euy. Nah, segini aja kali ya. Oke, lihat sini pinter, bager. Lihat sini. Nomor 1, Li3, 1S2, 2S1. Angka merah menunjukkan lantai, huruf biru menunjukkan kamar, jumlah yang kayak pangkat di atas menunjukkan elektronnya, menunjukkan jumlah siswanya. Tugas kita sekarang menentukan bilangan kuantum, NLMS. Oke, sekarang kalau menentukan kuantum, kita hanya harus memilih kotak terakhir. Ingat ya. Kalau kemarin menentukan elektron valensi kan lantai tertinggi tuh. Lantai tertinggi. Kalau ini kotak terakhir. Tuh berarti kotak terakhirnya di sini. Ibu kuningin. Nah. Kotak terakhir berarti yang jadi artisnya. Oke.
ruangan tuh digambar dari mana? Dari jenis subkulit, dari S. Ya S, karena dia S, maka kita ngegambar. Tuh lihat, S itu kan satu kotak nih yang ini tuh. S itu kan cuma satu kotak. Jadi karena yang terakhir, konfigurasi terakhirnya ada di 2S1, yang ibu blok kuning, maka jenisnya S. Kalau jenisnya S, kotaknya 1, maka kita gambar kotaknya 1, namanya kotak 0. Ruangannya bernama kotak 0. Nah, kemudian elektronnya kita gambarkan pakai panah. Jumlah elektron berapa di sini yang di kotak kuning? 1. Maka kita gambarin 1, gambarnya pakai tanda panah. Kalau 1 itu berarti panahnya ke atas dulu, baru ke bawah. Nggak bisa insert simbol. Bentar, dari sini aja. Ambil panahnya. Nih lihat, maka kita gambarin lah di sini. Tuh panah ke atas 1. Oke. Kenapa 1? Karena jumlah elektronnya 1. Kenapa kotaknya 1? Karena S. Gitu. Nah sekarang kita tentukan. M itu adalah lantai. Lantai. Berarti M-nya berapa? M itu menunjukkan lantainya. Nih, 2S1. Yang dikuningin 2S1. Mana yang menunjukkan lantai? Yang warna merah, Bu. Yang angka 2. Berarti M-nya 2. Nah, kayak gitu. M-nya ditentukan dari angka merah ya. M-nya ditentukan dari angka merah. Langkah pertama, cari kotak terakhir. Langkah kedua, gambar elektronnya dan ruangannya digambar. Langkah ketiga, kita tentukan M-nya dari yang angka merah. L-nya apa L-nya? L itu subkulit. Subkulitnya kan S. Tuh, subkulitnya kan S. Tapi di sini harus ditulis nilainya. Kita lihat di atas, nilai S itu berapa? Tuh, nilai S itu 0. Lihat ya. Nilai S itu 0. Maka di sini ditulisnya jangan S-nya, tapi 0-nya. Tuh. Tuh, 0. Jadi nilai L itu 0. Kenapa 0? Karena S. Karena S. Oke. Sekarang yang M ya. M itu adalah elektron yang terakhir menempati ruangan. Karena di sini cuma 1 elektronnya, maka ibu merahin aja ya. Cuma 1. Nah, elektron yang merahnya ada di kamar jenis 0. Ada di kamar 0. Nih, ada di kamar ini. Berarti M-nya 0. Jadi M itu ditentukan di ruangan mana elektron terakhir ada. Di ruangan mana elektron terakhir ada? Di ruangan 0, karena ruangannya juga cuma 1. Oke, sekarang S. S, kalau panahnya ke atas harganya plus setengah. Oke, kalau panahnya ke bawah harganya minus setengah. Oke, taruhlah belum mengerti. Kuy, kita latihan lagi kuy. Nomor 2 kuy. Izin, Bu. Oh, nomor 2. Izin, Bu. Mana kotak terakhir? Ya, Bu. Bu. Oh. Ada yang mau nanya? Itu, Bu, gambarnya nge-freeze. Jadi di sini nggak keluar gambarnya. Keluar tapi nggak jalan-jalan gambarnya. Begitu. Sekarang gimana? Ya, nge-lag kali ya. Kita jaringan kali ya. Coba. Sekarang kalian melihat apa? Sekarang yang kalian lihat apa? Ya, Bu, gambarnya, Bu. Gak ada gambar. Oke. Kita ulang atuh ya. Ini kayaknya jaringannya pinter. Asik, ada 31 orang. Wih, hebat. IPA 2. Gila ya. Oke ya, bentar ya. Nih. So. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan. Halo? Yang kelihatan? Kelihatan nggak pinter? Nah, oke. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2. Mana kotak terakhir?
3S kuadrat. 3S. 3S. Ibu kuningin ya. Nah, yang berarti si artisnya adalah 3S. Berapa jumlah elektronnya? 2, Bu. 2. Terus kenapa di sini kotaknya 1? S. Karena S ya, karena subkulitnya S, kotaknya 1 nih. Karena subkulitnya S, maka kotaknya dari mana nih? Dari sini tuh. S, kotaknya 1. Nih Ibu kalau pindah-pindah gambar kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Sekarang berarti kalau elektronnya 2, berarti kita ngegambar tanda panahnya 2. Ke atas 1, pinter, kaset, gelis. Ke bawah 1. Nah, gini nyimpennya. Oke. Ke atas dulu, baru ke bawah. Berarti yang terakhir diisikan ke yang atas apa yang bawah? Bawah, Bu. Bawah. Ibu merahin. Yang Ibu merahin adalah yang terakhir diisikan. Oke, sekarang kita tentukan. N-nya yang mana? 3, Bu. 3. N-nya dari angka 3. Pokoknya perhatiin yang kuning aja, oke? Oke. L-nya yang mana? Yang S. L-nya itu kan S ya. L-nya itu S. S kita lihat di sini berapa? S itu nilainya, nah ini nih, tuh. S itu nilainya 0. Berarti kita tulis 0 di sini. Bukan S-nya yang ditulis, tapi nilainya. Oke. Panah merah berhenti di ruangan apa? 0, Bu. 0. Arahnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Ke bawah, berarti gini, ya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Oke, kita akan latihan terus ya. Berarti kita akan ngezoom 2 kali ya. Ngezoom sekarang sama nanti. Jadi nanti kalau ke logout duluan, kamu ini lagi ya. Kamu masuk lagi. Oke, lanjut. Nomor 3. Kotak terakhir. 3P. 3P. Ya, oke, pinter. Nah, sekarang kenapa kotaknya 3? Karena di kamar P. Karena P. Dari mana, Bu? Dari sini sayang. Nah, P itu kotaknya 3 tuh dari atasnya. Oke, break. Nah, gitu ya. Kemudian berapa jumlah elektronnya? 1, Bu. 1. Ngegambarnya dari kiri dulu ya. Panahnya yang ke atas dulu, ngegambarnya dari kiri dulu. Berarti kita di sini nih, di kamar ini dulu ngisinya dari ruangan kiri. Nah, gitu sayang tuh. Dah, berarti ini cuma satu-satunya ya udah dimerahin. Kan yang terakhir dimerahin tuh. Yang terakhir dimerahin. Berapa M-nya? Cepat. 3, Bu. 3. Berapa L-nya? P nilainya berapa P? -1. Satu. P. Berapa nilainya P? 1. -1 dari Hongkong atuh Ujang. Iya. Min bukan Ibu tadi min lagi. 1. Oke. Sekarang panah merah berhenti di ruangan apa? Panah merah adanya di ruangan apa? -1. Berarti -1 begitu. Ke bawah ke atas. Ke atas berarti +1/2. Nah, gitu. Oke. Lagi yang ini. Yang mana terakhir? 3P2. Klik kuning. Jangan khawatir ya, materi ini sudah ada di LMS beserta format kosongnya. Jadi kalau kamu mau latihan bisa. Sabi. Oke. Kenapa kotaknya 3? Kenapa? Kita harus menggambar berapa panah? 2. Karena dari sini ya jumlah elektronnya 2. Nah,
hidup mulai diuji, kesulitan hidup mulai muncul lagi. Nah, cara ngisinya, kalau kotaknya 3, ke atas dulu semua, pinter. Jadi jangan atas bawah. Loh, kan ini atas bawah. Ya ini mah kan kotaknya nggak ada lagi, cuman 1. Jadi atas langsung bawah. Kalau kotaknya banyak, ngisinya ke atas dulu. Jadi ngisinya gini. Nah, ke atas, terus ke atas lagi. Jadi ngisinya teh ke atas dulu, jangan ke bawah. Berarti elektron yang terakhir diisikan kan yang ini, Ibu merahin. Nah, gitu. Ya. Jadi ke atas dulu ngisinya, jangan atas bawah, tapi atas, bawah, gitu ngisinya. Oke, sekarang berapa M-nya? Nah, berapa L-nya? 1. Oh, salah. P itu nilainya 1. Panah merah ada di ruangan apa? 0. Arahnya atas bawah? Atas. Setengah. Paham sampai sini? Paham? Oke. Kita coba lagi yang ini. Nih Ibu cepetin ya. Ini. Panahnya 3. Oh, berarti atas. Oh. Oke. Atas lagi. Oke. Atas lagi. Nah, jadi atas-atasin dulu semua. Yang terakhir kan yang ini. Nah, jadi ngisinya dari kiri dulu. Nah, gitu merahin. Ibu merahin. N berapa? 3, Bu. 3. L berapa? 1, Bu. 1 dari P. Merah nanti di kotak apa panah merah? Nih. 1. Plus 1. Arahnya atas. Plus setengah. Nah, gitu pinter. Tuh. Ayo lagi. Ini terakhir. Terus. Nah, kalau 4 ngisinya gimana? Salah. Ibu. Kalau 4 ngisinya gimana? Berarti gimana? Urutannya ngisinya gimana? Atas, bawah, atau atas, bawah? Atas, bawah. Atas, bawah. Berarti atas. Tuh. Atas lagi. Bawahnya sebelah mana? Bawahnya dari mana? -1 apa +1? -1. Nah, dari kiri ya, dari kiri. Jadi ngisinya dari kiri. Berarti si ini Ibu merahin. Dia siswa terakhir yang masuk ruangan. Oke, yang siswa terakhir masuk ruangan Ibu merahin. Berarti ini berapa? 4. Ini 1. 1. Ini min 1. Ini Min setengah. Min setengah. Paham nggak sampai situ? Oke. Berarti kita akan zoom lagi. Sebentar lagi, nggak akan selama tadi ya. Tadi tuh lama nungguin kamu masuknya. Ini kemana lagi hilang 1 anak-anak teh? Hilang lagi 1 belum yuk foto. Kesian tuh kan. Masuk lagi. Kita akan latihan yang D dan F. Kemudian setelah itu latihan contoh soal kuis ya. Latihan contoh soal kuis setelah itu. Bentar, Ibu teh lagi foto, ini teh lagi memfoto. Kamu kalau nggak ke absen kasihan tuh. Sekarang 3-2 lagi. Atas, bawah. Atas, bawah. Berarti yang terakhir yang ini. Tandain. Nah, gitu ya. N-nya, ayo lanjut cepetan. Biar cepet. N-nya 4. Satu, ada yang jawab 1 dari mana? 4. Terus L-nya 1. M-nya si merah berhenti di mana? 0. S-nya min setengah karena ke bawah. Oke. Yang P6 bosen ya, gak usah kerjain ya. Yang ini aja nih. 3D1. Nah,
kotaknya 5 karena D. Tapi muridnya cuma 1. Nah, gitu doang. Tuh, dia terakhir, ya udahlah dia yang dimerahin. Tuh, berarti di sininya 3. Di sininya berapa kalau D? 2, Bu. 2 karena D ya, 2. SPDF 0123 berarti D-nya 2. Oke. Si merah berhenti di mana? Min 2. 2. S-nya kenapa gimana? Setengah. Plus setengah. Plus setengah. Oke, plus setengah karena ke atas. Oke, yang 2 udah paham, yang 3 udah paham, yang 4 udah paham, 5 udah paham, 6 pasti paham. Oke lah, Ibu mau 7 deh. Ibu mau 7, sok. 7 berarti urutannya gimana? Atas. Atasnya 5 kali ya. Kayaknya atasnya 5 kali. Ibu lagi seneng gini-gini. Nih, makanya dilama-lamain. Atasnya 5 kali, bawahnya di sini ya. Nah, yang terakhir yang mana, pinter? Nih, yang terakhir yang ini. Oke. Ayo, N berapa? 3. L berapa? 2 karena apa 2? Karena D jadi 2. Oke. M-nya si merah? Min 1. Min 1. Arahnya ke bawah, min setengah. Paham nggak? Paham. Sekarang yang F ya. Oke, yang lainnya paham. Sekarang yang F. Ini yang F. Nih, yang F nih. 4F1 kuningin. Aduh, kotaknya 7. Ya karena F. Karena F kotaknya 7. Tapi cuma 1. Oh, berarti di sini dan ke atas. Tuh. Berarti yang ini merahnya. Aduh, enak gampang banget ini ya. Yang ini merah. Tuh. N-nya berarti 4 dari 4F1. L-nya itu F. F itu punya nilai berapa? 3. 3. Kalau lupa lihat catatan aja di atas ya. Ada catatan di atas kok. Ada materinya. M-nya si merah berhenti di mana? Min 3, Bu. Min 3. S-nya kemana? Gimana? Setengah. Plus setengah. Paham kan, pinter? Oke. Kalau